Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, wahai para siswa-siswi yang terlalu sering patah hati? Baik, di sini ada yang pernah ditraktir janji. Itu loh yang biasanya bilang, oke sayang, bulan depan kita nikah. Nggak taunya nikah sama orang lain. Tapi tidak mengapa, bukankah melalui luka bisa membuat manusia lebih dewasa? Oke, baik, terima kasih. Sebelum melangkah lebih jauh dan memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan nama Bapak. Nama saya Muhammad Aditya Ardiantoro, salah satu mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Semarang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan sedikit menyampaikan pembelajaran yaitu mengenai struktur teks editorial, unsur kebahasaan di dalam teks editorial, dan menentukan fakta opini di dalam teks editorial, serta menentukan saran dan simpulan di dalam teks editorial. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu teks editorial? Oke, baik, kalau kamu sering membaca surat kabar misalnya dalam surat kabar Merdeka. Nah, di dalam surat kabar tersebut biasanya banyak berita yang berisi kumpulan fakta dan informasi yang berguna buat kamu. Namun selain berita, biasanya di dalam kabar itu juga menyajikan kolom lain yang berisi pendapat atau opini yang ditulis oleh pemimpin redaksi tersebut. Nah, dalam kolom yang berisi opini atau pendapat dari pemimpin redaksi itulah yang disebut teks editorial. Nah, biasanya itu terdapat di pojok koran. Nah, secara umum teks editorial dapat diartikan sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang diterbitkan. Nah, isu atau masalah aktual itu dapat mengenai topik misalnya politik, sosial maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan kehidupan lah. Contoh isu yang diangkat misalnya tentang kenaikan BBM, terus COVID, terus kebijakan impor dan lain sebagainya. Nah, teks editorial biasanya akan muncul secara rutin di koran ataupun majalah. Meskipun teks editorial merupakan opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Opini yang ditulis oleh redaksi tersebut dianggap sebagai pandangan resmi atau penerbit ataupun media terhadap isu aktual tersebut. Meskipun teks editorial adalah opini atau pendapat, namun dalam penulisannya itu tidak bisa sembarangan. Penulisan pendapat atau opini harus dilengkapi dengan fakta, bukti, argumen yang masuk akal secara logis. Nah, semisal kita mengambil isu COVID-19. Nah, kita itu harus tahu dulu bagaimana COVID-19 itu, bagaimana dampak ataupun yang terkena di dalam masyarakatnya itu bagaimana. Sebelum Bapak mengulas lebih dalam mengenai teks editorial, mohon kalian mencatat poin-poin penting yang nanti Bapak bicarakan di dalam maupun di dalam PPT maupun yang Bapak sampaikan. Nanti di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan kuis. Siapa yang bisa menjawab, nanti Bapak akan memberikan sebuah apresiasi berbentuk hadiah lah. Nah, di sini manfaat teks editorial. Nah, salah satu manfaat dari teks editorial ini memberikan informasi kepada pembaca, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Nah, dan teks editorial ini terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Semisal bertindak untuk mengapresiasi sebuah berita ataupun itu menanggapi lah. Nah, fungsi di dalam teks editorial ini memiliki beberapa fungsi.
antara lain sebagai tajuk rencana umumnya menjelaskan berita dan akibat pada masyarakat, memberikan latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi berita tersebut. Terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi dan meneruskan penilaian moral sebagai berita tersebut. Nah, ciri apa sih teks editorial itu dan ciri-cirinya bagaimana? Nah, salah satu ciri-ciri teks editorial ini bersifat sistematis atau logis. Nah, logis itu berarti dapat diketahui, dapat ada argumen yang baik. Nah, topik tulisan teks editorial ini selalu hangat, berarti topiknya itu selalu mengangkat isu-isu yang aktual, isu-isu yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Seperti tadi itu COVID ataupun semisal RUU KUHP, nah dan lain sebagainya, bersifat aktual dan faktual. Nah, selanjutnya teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat bersifat argumentatif. Jadi itu pendapat dari redaktur itu sendiri. Banyaknya kalimat opini semisal. Nah, teks editorial ini menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Sedangkan struktur teks editorial ini terdapat 3 struktur. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Nah, ini sering disebut opini. Bagian berisi sudut pandang, opini. salah. Bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas, biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Nah, yang kedua, argumentasi merupakan alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan di dalam tesis tersebut. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum, hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta yang berdasarkan referensi yang telah dipercaya. Pernyataan atau penegas ulang ini merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks editorial ini. Nah, dalam teks editorial ini ada yang namanya kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks editorial ini tidak berbeda jauh dengan teks prosedur. Nah, kalian sudah pernah kan mendapatkan mata pelajaran teks prosedur. Nah, yang pertama, adverbia bertujuan untuk pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menggunakan kata keterangan seperti selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi yaitu kata penghubung pada teks seperti bahkan, mungkin, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada verba material. Verba material yaitu verba yang menunjukkan perbuatan fisik ataupun peristiwa. Yang keempat ada verba rasional yaitu verba yang menunjukkan hubungan intensitas atau pengertian B adalah C dan milik mengandung pengertian B memiliki C. Nah, yang kelima ada verba mental yaitu verba yang menunjukkan persepsi atau asumsi melihat teks ini. Mungkin dari penjabaran yang Bapak sampaikan ada yang ingin ditanyakan mengenai materi teks editorial? Oke, kalau belum ada nanti Bapak akan memberikan contoh teks editorial dan menganalisis fakta dan opini di dalam teks editorial tersebut. Baik, terima kasih.